muda, selamat malam. Puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Ini kita bertemu kembali bersama saya Tirsa Nika. Ya, dalam acara cakap-cakap tentang Tuhan versi anak muda. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang temanya yang cukup gaul ya bahasanya ya. Cukup gaul, tapi sebelum itu dulu, sebelum saya perkenalkan narasumber, kita mau berdoa dulu ya. Oke deh, ayo kita persiapkan hati kita berdoa bersama anak muda yang sedang menyaksikan acara ini. Kita berdoa bersama, yuk. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau saat sebentar lagi kami akan bercakap-cakap tentang Engkau ya Tuhan, tentang kebaikan-Mu, tentang peranan-Mu dalam hidup kami, tentang bagaimana Engkau memelihara kami, dan semuanya tentang Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Engkau memimpin acara ini Bapa. Roh Kudus memberikan kami hikmat, kepada narasumber kami Engkau berikan hikmat, sehingga acara ini bukan untuk suatu megah-megahan, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang mendengar, mereka yang melihat, boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan mulai acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak muda, hari ini saya akan kedatangan tamu, tapi itu tidak asing lagi ya, karena mungkin bagi anak muda yang pernah mendengarkan cakap-cakap tentang Tuhan setiap hari Kamis waktu itu ya, perdana berbahasa Batak, ada hostnya waktu itu di sana. Hari ini dia tampil di cakap-cakap tentang anak muda, dan ada juga yang minggu lalu sudah bercerita tentang kesaksian hidupnya, bagaimana Tuhan menolong hidupnya. Dia ingin hadir, dia hadir kembali, ingin kayak lebay ya. Dia hadir kembali dalam acara ini, tapi nggak apa-apa lah ya, dikenalkan kembali ya, biar terkenal. Oh no, maksudnya tidak kenal maka tidak sayang. Mana tahu nanti ketemu di jalan, ketemu di mana lah ya. Jadi bisa kenal nama kita dari siapa ya? Dari iyalah kakak narasumber dulu. Silakan Kak, kenalan dulu ya. Ya. Shalom semua anak muda, perkenalkan nama saya Lasti Ursianturi. Itu aja kali ya Kak perkenalannya. Singkat ya Kak? Iya. Lasti Ursianturi gitu aja ya Kak? Iya. Nama aja ya. Ya. Oke, siapa namanya ini? Siapa nama? Coba. Oke, shalom anak muda. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya yakin semua anak muda pasti kabarnya luar biasa karena kita selalu dipelihara Tuhan. Perkenalkan, nama saya Laura Francisca Silaban. Nama panggilan saya Siska. Itu aja kali ya. Udah. Itu aja kali ya. Nah, udah Kak, udah selesai. Udah selesai ya. Oke, malam hari ini nih, anak muda masih tetap semangat. Semangat anak muda. Semangat. Yes, masih 17 Agustus, masih dalam bulan Agustus, bulan yang penuh dengan kemerdekaan. Tinggal 2 hari lagi akan berakhir bulan Agustus. Masih bisa kita bilang merdeka. Bisa nggak sama-sama bilang merdeka? Coba. Merdeka. Keren ya. Oke, anak muda, malam hari ini kita mengambil tema yang cukup sebetulnya biasa sih ya, cuman agak bahasanya tadi kata mereka lebay kali bahasanya Kak. Mungkin karena bagi orang Medan ya, bahasanya adalah gue, lo, butuh Tuhan. Yes, kerennya. Bisa nggak disebut sama-sama? Bisa. Sebut dirinya, jangan dibilang dia gue ya. Oke, 2, 3 ya. Gue, lo, butuh Tuhan. Iya. Nah, hari ini kita bercerita tentang bagaimana kamu semua butuh Tuhan. Dan saya berpikir pasti semua orang butuh Tuhan. Sebelum kita bertanya atau bercerita lebih banyak lagi, ada satu ini pendahuluan lah ya. Tuhan ciptakan manusia itu berbeda dari makhluk yang lainnya, setuju ya? Setuju. Tuhan ciptakan manusia itu berbeda dari makhluk lainnya. Yang menjadi perbedaan itu kira-kira apa ya Kak? Guru sekolah minggu gitu ya, bertanya. Yaitu manusia memiliki akal budi. Ya, manusia memiliki akal budi. Tuhan menciptakan manusia itu memiliki akal budi. Jadi dia berbeda dari ciptaan-ciptaannya yang lain. Nah, karena manusia memiliki akal budi, wajar dong. Nah, itu kan manusia, kemanusiaan. Ya, pikiran manusia, wajar dong dia merasa dia pintar,
wajar dia merasa dia lebih dari orang lain, wajar dia merasa dia hebat, tidak perlu siapa-siapa karena ya lebih lah. Nah, tapi pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu ya supaya manusia itu memang butuh Tuhan, ya butuh Tuhan. Dan kadang manusia tidak menyadari hal itu. Dia pikir aku kan punya akal budi nih, aku punya kekuatan, aku punya kemampuan. Jadi ya aku bisa berhasil, aku bisa menyelesaikan studiku, aku bisa pintar, aku bisa seperti ini ya sekarang. Ya karena aku dong. Karena aku hebat. Iya kan? Manusia kan? Yes. Ya. Tapi pada dasarnya hakikatnya itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan. Kenapa kami ambil tema ini? Gue, elu, butuh Tuhan. Karena kita harus menyadarkan anak muda sekarang hebat loh. Hebat-hebat loh, ya kan? Semangatnya hebat, jiwa pekerjanya hebat, tapi jangan salah. Jangan sampai dia bilang itu gara-gara saya, gara-gara kekuatan saya, kemampuan saya yang kerja keras, saya yang mati-matian bekerja, saya yang mati-matian belajar. Kalau saya bisa seperti ini ya karena saya. No, itu karena Tuhan. Nah, jadi hari ini kami ambil tema itu supaya mengingatkan ke anak muda bahwa engkau hidup itu karena Tuhan. Engkau bisa sampai hari ini itu karena Tuhan. Engkau pintar, engkau sukses, pokoknya engkau memiliki segalanya itu karena Tuhan. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju dong. Berapa ratus persen nih? 100%. Nah, jadi kami ambil tema seperti itu. Nah, jadi kita butuh Tuhan ya. Iya, Kita butuh Tuhan. Dan jiwa anak muda itu saya rasa kalau anak muda banyak sering membicarakan apa nih Kak? Gosip, menggibah orang ya. menggibah, Apa itu? Menceritakan orang. Sejenis bergosip gitu. Enggak lah, anak tuh enggak boleh gosip ya. Enggak boleh. Di dalam kehidupan kakak butuh Tuhan enggak? Iya, setiap waktu. Setiap waktu ya, setiap saat ya. Kehidupan lah gitu. Setiap detik butuh Tuhan juga ya. Kak Siska? Iya dong, setiap detik. Pernah enggak kakak merasa kakak enggak butuh Tuhan? Ada nggak saat-saat kakak merasa kakak nggak butuh Tuhan? Ada sih. Coba, ada kan sih. ini kan? Ada kan? Ada, Sering. ada. Ya. Mungkin karena pekerjaan kali ya, di pekerjaan lah. Pekerjaan mungkin ya. Mungkin kita bisa berbuat lebih dari orang gitu. Iya. Oh, kadang kalau kita nggak hati-hati bisa datang iblis gitu, mau mencuri kemuliaan gitu. Jadi, oh itu karena aku itu. Oh iya kadang iya. lupa. Oh, Kita itu, lupa. Iya. Kalau Tuhan yang kasih hikmat gitu. ya. Iya betul. Di dalam pekerjaan. Iya kadang. Kalau nggak selesai yang ini, kalau ini nggak selesai, ada saya, ya. Kalau nggak ada saya nggak akan siap. Ya, padahal gitu. pada dasarnya Tuhan pakai Tapi kita ya. cepat-cepat sadar sih. Oh nggak boleh gitu. Nggak boleh. Untung cepat sadar Kak. Nggak boleh. Lama sadarnya ya kan. Iya. Kalau nggak Siska? Kalau masih lama masih mending, ini nggak sadar-sadar. Sadar ya. Iya sih, sering sih. Ya. Apalagi kan mungkin yang di minggu lalu mungkin teman-teman udah pada dengar sering aku bisa sendiri. Karena seperti yang dibilang kakak tadi, Kak Lastir tadi, ya kita kalau sudah bisa mengerjakan sesuatu, kalau nggak ada aku, iya, ini nggak bakalan selesai, ini nggak bakalan bisa gitu. Iya. Padahal sebenarnya itu tangan Tuhan gitu yang menolong kita, yang memampukan kita untuk bisa mengerjakannya itu. Cuman terkadang kita ini gara-gara kekuatanku, ini gara-gara kemampuanku. Padahal sebenarnya enggak gitu loh, Kak. Sama sekali enggak. Enggak ada ya kalau orang karo bilang untung ada saya. Untung. Ya. Padahal enggak, sebetulnya karena Tuhan ya. Tapi itulah sifat manusia. Itu manusia. Hal yang lumrah sih. Tapi untung kita cepat sadar bahwa itu bukan karena kekuatan itu tadi, kita. Kegunaan kita perlu Tuhan tadi. Itu tadi Roh Kudus mengingatkan kita bahwa itu bukan karena kamu, bukan karena kuat kamu, tapi karena aku, ya kan, aku kata Tuhan. Makanya di Alkitab ada dikatakan di dalam Zakaria 4 ayat 6, bukan kuat, bukan karena gagah kita, ya. Jadi jelas Tuhan katakan di sini bukan karena kuat kamu, bukan karena gagah kamu, ya, tapi karena Tuhan. Ada nggak lagu sekolah minggunya itu ya? Bukan. Hai guys, itu kakak kece suka bilang hai guys. Kebetulan kami yang bertiga ini kan masih, saya bukan pemudi ya.
saya sudah berkeluarga ya, saya sudah berkeluarga tapi jiwanya jiwa anak muda. Sedangkan kakak-kakak yang dua ini memang masih pemudi. Nah, dan kebetulan kami bertiga ini dalam bidang pelayanan yang sama-sama guru sekolah minggu, sama-sama pelayanan ke anak. Jadi kalau kami agak ngomong-ngomong seperti ke anak-anak kan ya memang gitu kan nih. karena sudah cenderung atau sudah sering semuanya udah iya kayak anak gitu ya, tapi nah itu intermezzo saja. Jadi Alkitab katakan bahwa bukan karena keperkasaan dan bukan karena kekuatanmu, tapi karena Tuhan. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita mampu, tapi karena Tuhan. Tapi karena Tuhan yang memakai kita. Jadi jangan menganggap selalu anak muda karena aku dan karena aku. Tuhannya nggak ada. Kadang kita lupa dan tidak sadar kalau kita pikir itu semua karena kita. Jangan pungkiri. Jangan bilang nggak pernah saya juga pernah. Itu karena saya loh. Saya loh. Nah, pada dasarnya itu karena Tuhan yang pakai kita. Tuhan kasih kita hikmat. Mungkin Tuhan melalui kita segala sesuatu berhasil kan gitu kan. Jadi jangan bilang karena saya. Makanya saya setiap saat perlu Tuhan, setiap waktu perlu Tuhan. Jadi ini firman Tuhan ingatkan ke kita bahwa jangan pernah kamu ada rasa sombong, itu intinya. Jangan pernah ada rasa kamu bisa segalanya, tidak. Nah, contohnya saja dalam kehidupan anak muda, di dalam percintaan. Kalau udah masuk cinta cepet ya. Ngomongnya percintaan apa kali ya? Pasangan hidup. Iya kan? Janganlah percintaannya pasangan hidup ya nanti kan. Pasangan hidup. Nah, kita pikir karena aku cantik, karena aku pintar, karena aku punya lebih dari orang lain, wajar dong ku dapatkan dia. Pernah nggak mikir kayak gitu kan? Jangan bohong. Loh, iya dong. Nggak ada loh orang bilang apa ya maksudnya? Pasti sesuatu orang itu pernah merasakan aku ada lebihnya loh dari dia. Wajar dong ku dapatkan dia. Pernah nggak? Pernah ya Kak? Pasti pernah. Kok lembut kali ngomong kawan ini. pernah guys. Pernah. Nggak boleh munafik ya. Iya pernah kan? Tapi sebetulnya itu karena karena Tuhan juga, iya kan? Karena Tuhan. Nah, gini, ini kita agak lebih dalam lagi. Di firman Tuhan ada cerita tentang gembala dan domba. Ya ada ya, gembala dan domba. Nah, domba itu sangat membutuhkan gembala. Mereka selalu berhubungan erat. Benar, selalu berhubungan erat ya Kak. Jadi domba itu sangat membutuhkan gembala. Contohnya, domba itu pingin makan, pingin minum, pasti dia akan minta ke ketuannya. Gembala menyediakan. Nah, gembala itu memelihara domba-dombanya. Gembala itu menjaga domba-dombanya. Dari mana dia jaga? Dari binatang buas. Iya kan? Kalau tidak ada gembala, tidak menutup kemungkinan itu domba langsung diterkam sama binatang buas. Nah, jadi itu kita implikasikan ke hidup kita. Kita ini adalah domba. Kita ini domba. Anak muda kamu domba. Ya, gembala itu adalah Tuhan Yesus. Jelas firman Tuhan dikatakan tadi bukan karena kuat dan gagahmu. Dan tentang perumpamaan gembala dan domba ini pun jelas dikatakan domba membutuhkan gembala. Dengan kata lain, setiap kehidupan kita itu kita harus sejalan dengan Tuhan. Nah, kalau kita keluar daripada gembala, maksudnya kita pergi dari pantauan gembala kita ya. Saya rasa kita ini tersesat. Sama dengan domba itu, dia tersesat. Ketika dia tersesat, mudah sekali rasa binatang buas itu untuk menerkamnya. Nah, jadi kita umpamakan seperti ini, kita domba, anak muda kamu domba, gembala kita itu Tuhan Yesus. Jadi setiap saat kita butuh Tuhan ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dalam pikiran kita itu bahwa semua karena aku nggak perlu Tuhan. Jangan egois. Kamu perlu Tuhan. Kamu perlu Tuhan. Kamu bisa berhasil karena Tuhan.
ketika kamu jauh dari pandangan gembala, ketika kamu melenceng dari pandangan gembala, jangan salah. Oke, kamu berhasil. Oke, kamu sukses dalam hal pendidikan kamu sukses, pekerjaan kamu sukses, percintaan kamu sukses, semuanya kamu sukses. Tapi kamu keluar dari jalur sang gembala, jangan silap. Sekejap saja itu Tuhan bisa balikkan. Mudah loh bagi iblis. Iblis itu memang kerjaannya, pekerjaan iblis, ya kan, itu pekerjaan iblis. Ya, dia lebih senang pun cari-cari mana yang tersesat. Ketika kita dalam merasa posisi kita merasa paling tinggi, lebih dari orang lain, iblis cari itu, cocok dia rasa. Orang Medan bilang cocok ini ada mangsa. Jadi kita tidak bisa lepas dari gembala kita. Setuju ya Kak? Setuju. Nah, menurut Kak Tiur setuju nggak? Setuju. Kakak pernah nggak lepas, maksudnya dari pernah nggak ada pengalaman gitu? Pasti pernah. Dari jauh dari jauh dari Tuhan lah itu ya. Kita merasa kayak melakukan sesuatu yang itu kita tahu melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan, dan Tuhan kita sendiri tahu itu salah gitu. Tapi kita abaikan aja ya. Atau kita udah bosan ya kan? Iya. Atau saya rasa itu gara-gara kita pernah jenuh dengan Tuhan kali kan? Betul, Iya ya. Betul. Pernah ya? Betul. Pernah jenuh. Kayaknya ada pengalaman ini benar jenuh. Iya normal. Coba kakak cerita dulu. Pernah gak kakak tiba-tiba jenuh dengan Tuhan? Gini-gininya Tuhan. Pernah. Nggak ada mujizat, nggak ada, tapi gimana coba Kak? Itu itu sudah kenal Tuhan ya, sudah kenal Tuhan ya, sudah lahir baru, itu jatuh bangun itu pasti ada. Iya. Itu ada. Jadi pernah satu kali sekali kan Kak? Ya. Sering sih, tapi cuma saat yang diingat. Yang lainnya nggak diingatnya ya. Yang satu seperti itu pengalaman yang selalu diingat. Apa namanya ya? Satu di pelayanan ya. Di pelayanan ya. Jadi waktu itu baru-baru melayani. Seperti itu tadi, mungkin saya bisa melakukan lebih dari orang lain gitu. Oh iya benar. Saya bisa merasa lebih dari. Tapi waktu ketika itu terlintas dalam pikiran saya, maksudnya karena aku bisa gitu. Itu karena aku gitu. Ada rasa tiba-tiba sombong. kita kayak Tuhan itu lihat dari atas gini. What do you mean gitu kan? Maksudnya, menyepelekan teman pelayanan ya. Iya, menyepelekan gitulah. Iya. Aku yang lebih dilihat loh gitu. Daripada kamu gitu. Tapi waktu udah seperti itu, rasanya mau berdoa pun kayak nggak usah berdoa gitu. Udah dalam zona nyaman biasa aja. Iya, nggak masalah. Jangan-jangan gitu. waktu melayani pun lupa berdoa waktu itu. Pelayanan tapi nggak berdoa dulu. Ada loh Kak, serius loh. Karena terbiasa dengan zona yang nyaman itu. Betul. Udah kita yang sering sepertinya kita diandalkan di pelayanan. Kita diandalkan di pelayanan. Kita diandalkan di pekerjaan. Kita diandalkan di pendidikan. Lupa berdoa loh. Kayaknya udah bisa kok, nyaman. Lanjut dulu. Dengar dulu. Rutinitas ya. Waktu itu untuk kembali lagi meraih hadirat Tuhan itu gak gampang sih. Tapi ya pelan-pelan dikerjakan lagi, terus setiap hari dikerjakan gitulah. Akhirnya bisa kembali meraih hadirat Tuhan. Karena ketika kesombongan itu datang, cepat sadar ya. Ketika kesombongan itu datang, itu hadirat Tuhan itu pergi. Oh iya. Iya, dia akan pergi karena kita merasa aku bisa. Dia tidak mau ada di orang yang sombong ya. Iya, betul. Ya udah jalani sendiri, lu pikir lu bisa, lu pikir lu mampu, ya udah jalan kan, Tuhan kasih free will. Mau kita pas kayak gitu udah menyembah, itu rasanya hampa. Iya, kosong gitu. Ya kayak rutinitas aja gitu ya. Dilakukan aja tapi enggak dari hati gitu. Karena itu tadi udah merasa aku bisa kok gitu. Itu sih. Pernah mengalami. Pasti pernah ya, karena ketika kita di titik dalam kita merasa kita paling lebih dari orang lain, sombong itu timbul. Kita nggak perlu orang lain ya kan. Kalau kakak ini, tapi aku rasa sih itu normal dan tapi ke ininya, makanya kita selalu harus ada hubungan intim dengan Tuhan supaya itu Roh Kudus ingatkan kepada kita untuk cepat-cepat sadar. Iya kan? Itu gunanya Roh Kudus tadi. Iya, itu guna Roh Kudus tadi. Setuju. Iya, guna Roh Kudus. Ada kira-kira Kak? Enggak ada. Biar kami lanjutkan berdua. Udah aku izin pulang ya. Izin pulang. Kira-kira pernah enggak ya? Saya masih umur. We need you, Siska. Kakak kece. Iya, pasti pernah sih, maksudnya apa tadi aku tiba-tiba lupa ya.
perlu tuh ada kira-kira pernah suatu saat kita merasa kita nggak perlu Tuhan. Iya, itu pasti karena memang gitu tadi gak ada jenuh saat jenuh. Ya satu sih jenuh karena aku bisa kok gitu kan. Jadi pungkiri ya kamu bisa. Iya sama kayak contohnya kayak sama kayak kakak tadi kan pelayanan guru sekolah minggu. Oh kalau nggak ada aku nggak gitu jalan kan, gitu nggak ya. jalan itu. Ternyata guys, pernah ya. Iya, itu pas Nanti kakak-kakak teman sepelayan nonton, sadarkan kembali. Ingatkan kembali. Iya, ingatkan kembali. Jangan sombong. Iya, betul. Gak apa-apa tuh kan, teman Iya. menyadarkan teman pelayan kan. Iya. Jangan sombong. Pokoknya teman-teman jangan ada yang tersinggung ya, kita di sini Iya, kita sama-sama iya loh, kita sama-sama mengingatkan. belajar. Kita juga pernah seperti, saya juga pernah seperti itu loh. Iya. Saya juga pernah bukan. Iya. Dan itu normal Kak. Iya, Karena iya. ketika kita punya lebih dari orang lain, kayak punya Siska lebih dari orang lain, Kak Tir punya lebih dari orang lain, ya normal kan. Iya. Jadi merasa kalau nggak ada aku, nggak bisa gitu kan. Terus ya udah gitu, sering sih gitu maksudnya. Aku nggak butuh Tuhan, sama kayak yang dibilang Kak Tiro tadi. Kalau jadi kayak sebuah itu kita lakukan kayak sebuah rutinitas gitu, rutinitas. Jadi ya kayak ibadah pun banyak nih tiap minggu mungkin kita ikut ibadah-ibadah atau mungkin pelayanan. Tapi nggak ada ini rasa haus gitu. Kita kan perlu rasa haus ketika kita membangun hubungan intim sama Tuhan gitu. Tapi ya balik lagi. Tiba-tiba kita nggak lama-lama maksudnya mungkin kita ada satu saat itulah memang baiknya Roh Kudus itu maksudnya nggak sampai kita jatuh, dia mengingatkan kembali. Itulah pentingnya Roh Kudus maksudnya menginsafkan kembali. Oh kamu anakku seperti ini gitu salah, dan di situ kita mulai minta ampun lagi kan. Tuhan memang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, dan itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, itu nggak boleh. Makanya kita setiap detik, setiap waktu, setiap saat kita perlu Tuhan. Jadi gitu. Allah, gue butuh Tuhan. Iya pas itu lo gue butuh Tuhan. Nah, tidak hanya dalam hal-hal besar saja ya, dalam hal perkara kecil pun kita butuh Tuhan, iya kan? Apa kira-kira perkara kecil kita butuh Tuhan? Apa tuh Kak Tiur? Apa sih? Dalam hal yang kecil. Hal kecil. Iya, kita butuh Tuhan. Kayak misalnya apa ya namanya? Apa ya? Berpikir. Sering kita alami sih. Ya setiap hari di pagi hari alami. gitu. Iya. Sikit lagi Kak, sikit lagi di pagi hari. Ya di pagi hari. Waktu kita di pagi hari misalnya kan kadang kalau kita nggak dibangunkan gitu bisa sampai kebablasan bangun sampai jam berapa gitu. Kalau kita tersadar sih sebenarnya jam 5 jam 4 itu kadang kita dibangunkan. Itu hal kecil. Ya, itu hal Tuhan kecil. yang bangunkan sebenarnya. Maksudnya supaya berdoa kah, supaya gimana gitu. Tapi kadang enggak. Mana tahu kadang-kadang hari itu terjadi sesuatu, Tuhan ingatkan gitu ya. Itu hal yang menurut orang itu apa sih kecil banget nih. Tapi kalau kita nggak taat dengan itu bisa sepanjang hari itu nggak nyaman. Iya. Itu hal kecil sebenarnya. Itu hal kecil ya. Hanya bangun gitu, bangun membuka mata gitu. Nah, Tuhan bilang kamu butuh aku mau ingatkan sesuatu gitu ya. Itu sih yang pengalamanku. Pengalamanku. Kadang dalam kehidupan sehari-hari pun kita pasti butuh Tuhan. Iya. Contohnya gini, pernah sih mungkin kalian pernah juga ngalamin, tapi kita pikir itu bukan suatu kebetulan. Maksudnya gini, hanya kebetulan, tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan ya. Contohnya kita ingin pergi ke suatu tempat nih, pergi suatu tempat nih gitu kan. Tapi kayaknya ada sesuatu hal yang mau kita kunjungi, tapi kayaknya hati kita ini kok lama-lama berat gitu ya, berat sekali. Iya ada penghalang. Tapi kita pikir itu bukan kebetulan. Mungkin ketika kita tadi melangkah ke tempat itu mungkin terjadi sesuatu hal di tempat itu, tapi Tuhan belokkan sedikit kita ke tempat lain terlebih dahulu ya. Itu kan orang bilang kebetulannya itu. Tapi saya katakan itu bukan kebetulan. Itu Tuhan memang Tuhan yang atur gitu. ya, Tuhan yang atur. Dan itu hal-hal yang kecil yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ya. Contohnya mungkin pengalaman mungkin contohnya kita pergi bekerja nih. Kita pingin naik mobil, tapi kayaknya Grabnya itu nggak nongol-nongol. Akhirnya naik kereta. Nah, kita nggak tahu apa yang seandainya kita naik mobil itu mungkin terjadi sesuatu. Mungkin Tuhan belokkan kita supaya naik kendaraan lain atau naik ini. Itu semua
Saya rasa itu bukan kebetulan, tapi karena memang Tuhan yang atur kita. Jadi setiap saat, setiap waktu kita butuh Tuhan, itu tidak dipungkiri. Ya, jadi jangan berharap, jangan pernah berpikir ini, ya kayak firman Tuhan bilang tadi, bukan karena kuat kamu loh, bukan karena gagah kamu, ya. Sampai kapanpun itu bukan karena kuat, bukan karena gagah kamu, tapi karena Tuhan. Nah, jadi ada juga nih cerita nih, ini kita dengar dulu kesaksian nih. Teman-teman anak muda yang dikasihi Tuhan, mungkin ada beberapa yang sudah tahu, tapi ada beberapa yang mungkin belum tahu. Kalau beberapa ini menyatakan kalau kesaksian pribadi kakak ini memang dia sangat butuh Tuhan di saat itu. Kalau sakit memang kita butuh Tuhan ya. Oh iya, satu lagi, kalau kamu sakit, kamu jangan pergi kemana-mana. Jangan pergi ke tempat yang aneh-aneh. Iya, betul. Pergi ke Tuhan. Meminta pertolongan sama yang. Iya, benar ya kan? Mengadu sama Tuhan. Yang ciptakan kita itu Tuhan loh. Iya, yang tahu urat kita, yang tahu sel-sel kita itu Tuhan. Tuhan sendiri. Nah, orang dia yang ciptain. Benar. Jadi ketika kita ingin kesembuhan, pemulihan, ya kita lari kepada pencipta kita. Kenapa mesti kita lari kepada orang-orang yang memang apa ya? Mungkin secara dunia sepadan dengan bisa memang apa kita ini? Bisa sembuh mungkin. Tapi pada dasarnya tidak. Oke. Oh, Nah, ini kesaksian dari Kak Lastiur. Anak muda beberapa minggu yang lalu, kakak ini mengalami suatu enggaklah musibah, Kak, janganlah musibah. Jangan duka cita. Orang tua, bapak dari kakak ini, ayah dari kakak ini dipanggil Tuhan bersama Bapa di surga, sudah bersama Bapa di surga Nah, di sini kita mau dengar dulu ya, kita mau dengar dari kesaksian kakak ini. Nanti kita sediain tisu, Kak. Sudah ada tisu kami siapkan, guys. Ya kan, supaya firman Tuhan bilang berharga bagiku. Apa itu yang berharga kematian orang benar. Itu ya. Coba. Apa tadi ayatnya? Itulah ya. Nanti kita cari ayatnya ya. Berapa gitu. Jadi kita akan mendengar kesaksian dari kakak ini bagaimana dia butuh Tuhan hanya dalam tempo berapa hari? 3 hari ya, Kak? 3 hari kakak ini mengalami masa-masa yang saya bilang masa-masa yang terindah dengan orang tuanya, mulai dari sakit sampai dipanggil 3 hari saja. Dia mengalami bagaimana dia bisa butuh Tuhan, bagaimana dia sangat membutuhkan Tuhan. Kita akan dengar kesaksian ini bersama-sama, tapi tisu sudah kami siapkan ini. Jadi air mata itu akan kami hapus. Oke ya, tidak berlama-lama, langsung Kak Tiur ya. Cerita saja ya. Cerita bersaksi lah bagaimana kakak awalnya. Apa yang kakak ingin sampaikan ya? Bagaimana kakak membutuhkan pertolongan Tuhan di saat seperti kritis atau setelah kepergian, apalagi di tengah-tengah COVID seperti ini, ya kan sangat memang miris bagi kita ketika orang tua kita sedih ya. Oke, silakan cerita Kak Tiur. Jadi saya akan untuk para youth semua saya akan cerita sedikit ya. Ini saya menceritakan ini supaya kita sama-sama belajar ya, untuk dapat sesuatu gitu. Saya sih berharap kita semua malam ini dapat sesuatu dari yang akan saya saksikan malam hari. Jadi cerita tentang kematian orang tua saya ya, yang laki-laki. Jadi sekitar tanggal 1 Agustus kalau nggak salah. Jadi itu bapak saya kan sering datang ke Medan berkunjung, terus ada pekerjaan yang mau dia kerjakan gitu. Jadi dia memang setiap sebulan sekali atau minimal sebulan sekali atau 2 kali dalam sebulan itu selalu datang ke Medan untuk sekalian melihat kami juga kan, kondisi kami gimana di sini bersama dengan adik-adik. Jadi dia melakukan itu setiap sekali sebulan gitu. Nah, pada tanggal 1 Agustus dia datang ke Medan, tepatnya sih tanggal 31 Juli sebenarnya. Dia datang ke Medan. Nah, pada tanggal 1 Agustus itu dia mau biasalah dia bekerja, datang ke sini untuk mengerjakan sesuatu gitulah. Jadi dia mengerjakan sesuatu, singkat cerita, di tanggal 1 Agustus tersebut, bapak saya ini itu hari Sabtu, 3 minggu yang lalu seperti ini. Jadi dia ada di rumah malam-malam, tiba-tiba dia merasa sakit gitu.
jam-jam sekitar jam-jam 9 lewat gitu. Kebetulan kan di rumah kami bertiga ya. Jadi kami ada bertiga, ada adik 2 orang di rumah. Jadi kita kalau ada bapak ya kita temani lah, bapak di depan tidur, kami di kamar gitu. Jadi waktu beliau tidur, tiba-tiba tangannya tuh nggak bisa digerakin yang sebelah kiri. Jadi dia agak mengeluh, oh tangannya nggak bisa digerakin gitu. Jadi waktu tangannya nggak bisa digerakin, dia nggak apa-apa, dia berpikir nggak apa-apa, namanya orang tua, dia nggak mau ngerepotin anaknya kan, dia nggak mau ngerepotin, kami pun perempuan semua di situ. Kebetulan, iya satu segan karena rata-rata perempuan kan, iya. Ada batak, iya. Iya itu agak gimana kan. Iya. Habis itu bapak bilang seperti itu, dia minta supaya ditemanin. Nah, nanti takutnya dia lupa, tangannya ini nggak bisa diletain gini, dia bangun jatuh gitu. Udah, karena bapak nggak mau ke rumah sakit, dia bilang nggak apa-apa karena adik saya minta supaya dibawa ke rumah sakit, dia ngotot nggak mau gitu. Dah kami tidur seperti biasa gitu ya, tidurlah di kamar gitu. Sekitar jam 11 malam ya. Jadi nanti teman-teman boleh ikuti jam-jamnya. Jadi sebenarnya pada waktu itu waktunya sangat singkat, sangat singkat. Tapi dalam sesingkat hal itu Tuhan itu bekerja luar biasa, lebih dari yang kita pikirkan dan saya pikirkan sendiri ya. Memang lemah sih pada saat itu juga. Kelemahan fisik itu ada dan kelemahan secara rohani itu juga ada sebenarnya. Jadi waktu bapak ini sudah sekitar jam 11 sampai jam 12 kami tertidur. Jadi dia manggil-manggil nama adik saya, dipanggil-panggil nggak dengar. Terakhir adik yang satu lagi yang manggil, dia panggil nama adik yang satu lagi datang. Ternyata dia dipanggil-panggil, datang si adik yang satu lagi, dan kami semua jadi bangkit dari tempat tidur langsung datang ke depan. Waktu kami datang ke depan, bapak itu tangan sebelah kiri, kaki sebelah kiri itu udah nggak bisa digerakin. Jadi udah betul-betul kalau orang bilang sih mati sebelah ya. Jadi dia nggak bisa digerakin. Jadi dia mau berdiri gitu, mau ke kamar mandi mungkin, dia minta. Waktu itu saya nggak tahu mau buat apa. Apa yang harus kulakukan gitu. Udah keadaan kondisi seperti itu. Itulah seperti yang kami tadi bahas di awal. Kita semua tuh butuh Tuhan. Nah, pada saat ketika seperti itu, udah dalam keadaan panik gitu, saya tenang, saya belajar tenang. Tiba-tiba saya minta berdoa kepada bapak saya gitu. Nah, bapak saya sih memang sudah lama Kristen ya. Dia sudah lama Kristen bahkan dari nenek moyangnya, bahkan waktu lahir pun dia sudah jadi Kristen. Tapi dia saya rasa terima Yesus itu belum. Nah, terima Yesus belum. Iya, belum terima Yesus. Dia memang Kristen, tapi maksudnya belum secara pribadi belum ada menerima gitu. Saya nggak tahu. Tiba-tiba Tuhan tolong saya untuk masuk ke situ. Saya doakan dia sampai dia benar-benar terima Yesus. Dan ketika dia terima Yesus itu memang dia sama sekali nggak buka mata lagi. Dia sudah tertutup matanya. Hari H. Iya, pada saat itu. Hari H itu. Iya, waktu malam itu. Iya, malam itu juga. Jadi makanya saya bilang waktunya itu sangat singkat, tapi Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Tuhan itu yang kita butuhkan, Tuhan itu dia selalu ada, baik dalam hal seperti itu pun dia ada gitu. Jadi waktu saya doakan, saya selesaikan berdoa sampai dia menyelesaikan semua doanya sampai amin, dan saya juga berdoa juga supaya maksudnya, dan anehnya waktu berdoa itu berdoanya itu ya supaya kehendak Tuhan yang jadi gitu. Tapi kadang kan kalau kita namanya sakit maunya sembuh lah gitu. Sebenarnya iya. Bapak ini kan nggak ada sakit, dia tiba-tiba saja gitu tangannya nggak bisa digerakin, badannya ini mati gitu, nggak tahu kenapa gitu. Udah selesai berdoa, kami bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu di hari Minggu pagi sekitar dini hari jam 2 lah ya, kami bawa ke sana, scanning segala macam. Jam 4 pagi, jam 4 subuh itu masuk ruang ICU. Jadi bapak ini langsung dibawa dari UGD langsung ke ruang ICU. Selesai di scanning semuanya, itu jam 4 pagi ya. Itu tadi bapak mulai sakit jam 12. Itu di jam 4 pagi kami sudah masuk ke ICU. Jadi adik saya menemani satu orang, saya pulang ke rumah karena harus memberesin semua gitu. Nanti biar berganti ke hari Minggunya ke sana gitu. Dan ketika bapak ini ada di rumah sakit, masuk ICU dan dirawat intensif lah di situ ya. Namanya ICU itu kan intensive care unit. Dia tuh pemeliharaan, memang dia sudah parah gitu. Jadi tapi saya di situ tenang karena itu tadi
saya sadar saya butuh Tuhan dalam hal itu. Situ kakak Saya rasakan. sangat, iya Tuhan itu ada gitu, Tuhan itu menolong. Nggak panik tapi Iya, tapi satu dalam sebenarnya tinggal tenang, iya, terletak iya. kekuatan. Itu tadi makanya kita semua kalau ada Tuhan itu kita pasti tenang. Kita pasti tenang, kita Iya, pasti benar-benar. tidak akan panik gitu. Iya. Jadi saya masih bisa tidur dengan tenang. Habis itu besoknya Padahal dalam ruang iya, ICU. Karena Dan belum memang pernah sama sekali masuk ruang ICU. nggak pernah. Berarti Dan seumur-umur baru itu ini pertama pengalaman pertama masuk ICU. Yap. Jadi ya gimana ya? Kalau mungkin tadi saya nggak begitu kenal Tuhan, mungkin sudah panik, Oh, iya. sudah gimana gitu kan? Ya sudah seperti orang yang Iya. ya saya tahu. Iya, udah Iya, linglung iya, lah gitu, iya. nggak tahu arah gitu ya. Iya. Udah selesai di hari Minggu seharian di rumah sakit, lewati hari Minggu ke hari Senin terlewati. Jadi di rumah sakit ini bapak ini sudah sudah tidak bisa komunikasi lagi. Kesadarannya itu udah turun, kesadarannya itu udah nggak ada lagi. Dia itu koma gitu, tapi dia masih bisa manggil-manggil nama-nama kami dipanggilinya, nama-nama anaknya semua dipanggilinya gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu pun kami terbatas mengunjungi dia gitu. Jadi kita Karena di ruang ICU. iya di ruang ICU kan kita nggak boleh sembarangan kan. Iya. Jadi kita harus ikuti prosedur apalagi protokol, zaman-zaman apalagi sekarang COVID, ini iya. Di tengah situasi. iya, di Iya, tengah tidak situasi seperti diperbolehkan, ini kan rumah sakit juga tidak tidak diperbolehkan. diperbolehkan. Bahkan orang yang mau berkunjung pun tidak Tidak dibolehin gitu kan. Jadi ya kompleks lah memang. Dari situ saya pribadi ya, saya betul-betul beberapa hari itu mencari betul-betul membutuhkan Tuhan gitu. Betul-betul membutuhkan Tuhan di situasi itu supaya tidak mempermalukan nama Tuhan sih sebenarnya. Maksudnya segalanya boleh terjadi ya, segalanya boleh terjadi, penyakit apapun itu boleh terjadi, itu nggak bisa ada yang menghalangi gitu. Jadi waktu bapak di rumah sakit ini sampai hari Selasa, karena kami melihat tidak ada perkembangan, dan bapak ini sebenarnya minta pulang sih sebenarnya ke kampung halamannya. Nggak ada tanda-tanda gejala Nggak, gitu. Belum, karena hasil pulang scanning ya sudah. iya, jadi karena hasil scanning pun belum ada kan. Karena kita ini orang awam bukan orang kesehatan ya, jadi nggak bukan ngerti orang medis, gitu, bukan ya. orang medis kan, jadi nggak ngerti. Udah permintaan beliau harus pulang, Iya. dan kami berembuk lah berempat gitu, sepakat lah gimana nih kita mau nggak pulang gitu, nanti rawat di rumah sakit sana aja gitu di kampung gitu. Karena memang dia datang ke Medan itu bukan karena sakit, karena memang mau kerja, pekerjaan. iya, Iya. bukan karena dia Iya. sakit apa gitu. Ini tiba-tiba gitu, tiba-tiba. Jadi waktu kami di perjalanan ke kampung ya, ke kampung halaman bapak ini, kami bawa dia dalam perjalanan. Saya sendiri pun karena itu kan saya dengar dari rumah sakit bapak tuh sudah penurunan kesadaran, maksudnya sudah betul-betul koma, dan sebenarnya dia harus ada alat semua yang di tubuhnya ini supaya bisa bertahan gitu. Tapi karena saya sudah mendoakan dia terima Yesus, saya tidak begitu takut gitu, tidak begitu risau gitu. Tapi kadang-kadang datang sih rasa takut itu, gimana nanti kalau dia meninggal gitu juga. Namanya manusia, wajar. Datang dia ke pikiran ini kan, tapi dilawan gitu. Jadi ketika di perjalanan pulang ke kampung, saya selalu bernyanyi, saya selalu menyembah Tuhan gitulah, supaya karena kan dia antara seperti yang dokter tadi penurunan kesadaran, di situ iblis dengan gampang bisa masuk gitu, ngapain dia gitu kan. Jadi tetap Bukan hanya dia tapi kita juga. iya, Karena orang bisa situasi lemah. sulit, Iya, kita iya, antara kita orang tua dan Iya. saudara-saudara kita bisa terjadi miskomunikasi. Kakak sudah pernah mengalami ya? bisa miskomunikasi kan. Iya. Yang satu Benar. karena kita belum tentu semua sependapat dengan Betul. pengobatan, bisa saja kakak dengan mama berantem. Iya. Tapi ya Adik-adik, iya. puji Tuhan di situ Iya, Tuhan tolong lah Tuhan memang. tolong ya. Karena memang pada waktu itu saya berpikir saya butuh Tuhan gitu. Iya. Makanya di setiap detail itu kita perlu Tuhan. Iya. Jadi ketika kami tiba di kampung halaman, singkat ceritanya, kami tiba dan kami bawa ke dalam rumah, semua orang keluarga datang lihat. Nah, itu sekitar jam 9 pagi kami sampai di sana karena kami jalannya malam supaya cuaca nggak terlalu panas gitu kan. Sampailah di sana jam siang-siang datang perawat lah saya bilangnya, perawat di situ di kampung ini bilang ini harus dibawa ke rumah sakit, ini tidak bisa lagi tangani sendiri gitu. Habis itu kami bawa langsung ke rumah sakit, kami boyong, saya ikut, saya ada di samping bapak ini terus, saya ada di samping bapak ini terus menemani gitu di mobil ini karena semua orang sudah pada panik gitu, panik semuanya. Tapi itulah kita gunanya teman ya.
Kita sharing-sharing dengan teman ngajarin, tetap ada di samping Bapak. Ada seorang teman yang ngajarin, tetap di samping Bapak, tetap bisikkan di telinganya, dia perlu Tuhan. Pokoknya di telinganya kita selalu katakan berdoa ya, Tuhan, panggil Tuhan Yesus gitu. Kita butuh Tuhan Yesus gitu kan dalam penyakitnya itu. Jadi saya lakukan itu, saya tetap lakukan itu sampai di rumah sakit. Tiba di rumah sakit, masuk ruang IGD, habis itu masuk ICU lagi. Jadi ketika karena masa-masa sekarang ini COVID, saya kan dari Medan, itu harus disuruh rapid test ya kan. Sebenarnya saya pun agak takut sih rapid test ini apa sih gitu. Ternyata dia hanya untuk ngetes darah kita aja, bukan prosedur yang susah. Kita tinggal ngikutin aja udah. Saya ikuti semuanya karena saya mengajukan diri lah ini ceritanya kepada orang tua, kepada mama kami, supaya saya yang jaga Bapak ini di ICU gitu. Saya mengajukan diri dan di rapid test semuanya Bapak masuk ruang ICU. Nah, ini waktunya juga sangat singkat, teman-teman. Teman-teman youth semua itu sangat-sangat singkat waktunya. Bapak masuk ICU sekitar jam 3 lewat, jam 3 sore ya. Ini kan kami nyampe pagi jam 9, sorenya langsung kita bawa ke rumah sakit karena memang udah nggak bisa lagi, dia harus ditangani medis. Memang kan kita nggak ngerti kan. Udah dalam situasi itu saya ada rasa takut sih. Ada rasa takut pasti. Tetap. Itu rasa takut ada. God, gimana ini gitu kan? Wajar ya kan? Ya, sampai jam 3 ke jam 4 ke jam 5 ternyata di ruang ICU ini ada 2 orang sebelumnya pasien. Satu dia pasien seperti Bapak ini. Jadi tambahlah Bapak ini masuk ke dalam jadi 3 lah. Ternyata pasien yang satu ini meninggal pada saat kami masuk. Makin takut. Makin makin takut, makin gak ngerti, makin di dalam hati tuh campur aduk semuanya. Aduh gimana ini gitu kan. Jadi yang satu ini meninggal, saya ada rasa takut ya, namanya manusia ya. Wajar sih. Ada lihat dari situ mayat, tiba-tiba kita dari situ kan rasanya ngerti. Terbayang kan gitu. Mana ini gitu kan. Tapi seperti itu tadi, tetap tenang. Tetap saya ketenangkan hati saya sendiri ya gitu, karena menjaga yang sakit, kalau kita ikut juga sakit gimana cara menjaganya kan gitu. Jadi waktu Bapak ini di sini, waktu Bapak itu di rumah sakit ini, di ICU ini, saya tetap berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong gitu. Nah itu berjalan waktu sampai jam 8 malam. Bapak memang di situ katanya ya secara medis ya, kalau pasien yang mau turun dari tempat tidur, dia minta mau turun dari tempat tidur ini, biasanya itu udah memang dia kesadarannya udah nggak ada gitu, udah sama sekali drop kesadarannya gitu. Itu mereka yang bilang ya, saya kan nggak ngerti jadi ikut aja gitu. Jadi ketika itu jam 8 malam selesai semuanya, diselesaikan semua administrasi ininya, dikasih tahu lengkap semuanya, nanti dokternya besok datang jam segini, obat juga sudah dikasih gitu. Saya bingung mau ngapain gitu, wah ngapain nih gitu, gak ada kegiatan gitu. Saya sambil berdoa juga sih di telinga Bapak ini. Saya kan saya pernah teman-teman youth, saya kan pernah khotbah bahasa Batak, bukan khotbah ya, kesaksian. Sharing bahasa Batak. Bukan khotbah, salah. Sharing berbahasa Batak. Iya, jadi kan saya waktu itu ada Bibel di sini. Kalau bahasa Batak kan Bibel. Katanya. Nah, kita bahasa Batak ya. Mungkin anak teman-teman youth tahu ya itu. Ya saya teringat, oh di sini ada Alkitab bahasa Batak gitu. Oh lebih baik saya baca. Saya bacalah dari ayat-ayat firman Tuhan dari Mazmur, itu saya banyak baca supaya, karena saya diajari juga supaya bacakan ayat-ayat firman Tuhan di telinga Bapak itu, karena memang dia kesadarannya sudah turun secara fisik, tapi rohnya tapi rohnya itu masih bisa mendengar. Jadi saya membaca, tapi ketika saya membaca kuat-kuat, saya menangis gitu. Hati itu campur aduk gitu, karena memang gimana ya, melihat Bapak sendiri gitu dalam keadaan tidak sadarkan diri gitu kan. Jadi waktu itu saya selalu tetap kuat gitu. Tuhan tolong saya gitu. Tuhan, saya butuh Tuhan gitu, saya supaya kuat gitu. Itulah yang saya doakan pada saat itu. Jadi ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya baca ayat firman Tuhan ini banyak berulang-ulang di telinganya sampai hampir setengah jam. Itu setengah jam saya baca dari jam 9 malam sampai sekitar setengah 10. Ya, itu di hari yang sama ya, setelah Bapak masuk ICU ya, itu di hari yang sama. Udah,
Saya baca terakhir itu dari Mazmur 23. Mungkin kita bisa lihat ya. Tuhan adalah gembalaku. Gembala yang baik. Saya kan baca. Mungkin Siska bisa bantu baca. Kak Siska boleh bantu baca. Bahasa Batak ya Kak? Gak usah. Oh. Bahasa Indonesia aja. Sampai selesai, sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, amin. Terima kasih. Jadi saya membacakan Mazmur 23 ini di akhir saya membacakan. Sebenarnya saya masih mau lanjut membaca, tapi tiba-tiba saja Bapak ngomong, dan itulah kami terakhir bicara. Dia kan sering panggil nama saya itu Las. Dia nggak mau panggil nama saya Lasti itu atau Lastiur, dia panggil Las gitu. Nama panggilan dari kecil. Iya, dari panggilan nama dari kecil itu panggilannya. Dia bilang seperti dia sih ngomong bahasa Batak ya, tapi saya terjemahkan aja ke bahasa Indonesia. Dia bilang, "Udahlah Las, membaca Alkitabnya. Saya mau istirahat gitu." Jadi itulah kami terakhir bicara, dan itu sangat jelas ku dengar di telinga. Dan ketika Bapak ngomong seperti itu, dia mau tidur katanya. Ternyata teman-teman Youth dia istirahat untuk selamanya. Jadi ketika itu terjadi, Tuhan kasih tahu gitu. Itu karena tadi kita membutuhkan Tuhan setiap waktu, berharap sama Tuhan terus gitu. Tuhan ingatkan, dia langsung bilang, "This is the last day." What gitu? Maksudnya apa? Ini akhir terakhir. Hari terakhir gitu. Maksudnya hari terakhir apa gitu? Ngapain hari terakhir gitu kan? Maksudnya apa ini semua gitu? Tapi saya tetap komunikasi dengan Tuhan seperti Mazmur ini tadi. Ayat firman Tuhan yang saya baca terakhir katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Padahal dalam saat kekurangan ini, Bapak sedang sakit, kita kekurangan. Itu kekurangan, itu sesuatu hal yang membuat kita itu down sebenarnya gitu, membuat jatuh, bukan jatuh ya, membuat lemah gitu secara rohani ya. Kita sudah doakan Bapak ini gitu, ternyata itu yang Tuhan bilang, the last day gitu kan. Tidak Tuhan ya. Iya, jadi ketika itu terjadi, saya berdoa di telinga Bapak ini, saya berdoa di telinganya, dia menunduk, dan memang banyak harapan-harapan yang indah sih yang saya sampaikan. Suatu saat kita akan ibadah bersama, kita akan memuji Tuhan bersama-sama gitu. Ya, tapi nggak tahu di mana gitu, di mana nanti memuji itu nggak tahu gitu kan. Pokoknya ungkapan aja, doa pengharapan sama Tuhan gitu. Setelah itu jam 11 dia tertidur. Saya nggak tahu lah tertidur atau gimana, karena memang dia udah penurunan kesadaran. Jam 1 pagi saya bangun lagi, saya lihat dan jelas lagi suara bilang, "This is the last day." Itu ya gimana ya, kita sebagai orang yang tadi sudah membutuhkan Tuhan, Tuhan itu sudah ada gitu. Jadi ya nggak bisa takut gitu, nggak ada alasan untuk takut gitu. Memang pada saat itu sudah terjadi penurunan kesadaran, karena jantungnya itu normalnya kan sekitar 90-an ya. Itu jantungnya 45 di jam 1 pagi. Saya masih diamkan karena yang jaga malam pun perawatnya itu sudah pada tidur, istirahat gitulah. Istirahatlah mereka gitu kan. Singkatnya, di pagi-pagi setelah bangun, saya datangi Bapak. Saya berdoa di telinganya lagi, tapi di situ sama sekali tidak ada respon. Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, karena dari jam 1 pagi, dari jam 10 malam itu Tuhan sudah bilang, this is the last day gitu. This is the last day. Jadi dalam kondisi seperti itu saya nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi saya betul-betul berserah sama Tuhan, betul-betul mengharapkan Tuhan yang menolong gitu, Tuhan yang memang saya betul-betul, saya pribadi, karena saya sendiri yang jaga di sana. Jadi itu betul-betul momen saya bersama dengan Tuhan gitu. Itu momen yang benar-benar nggak akan bisa saya lupakan, karena
Tuhan itu tetap menolong sekalipun dalam kekelaman. Itu adalah lembah kekelaman, kematian itu lembah kekelaman. Jadi dari jam 1 pagi saya sudah tahu dia bakalan pergi hari itu. Itu sudah Tuhan ingatkan gitu. Jadi di pagi hari itu saya tetap bersemangat. Saya tahu karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Jadi saya harus kuat gitu. Saya harus kuat, saya nggak boleh menangis gitu. Tapi sebenarnya dalam hati sebenarnya itu sakit gitu, sakit banget gitu, nyesek kali gitu. Bercampur aduk, sedih, bahagia, nggak tahu gimana rasanya hati ini pada saat itu. Jadi di pagi hari waktu perawatnya bangun, mereka lihat kondisinya masih dikasih makan ya, pagi-pagi masih dikasih makan, tapi jantung masih naik turun 70, 45, 80, itu kan bisa kita lihat, kita bisa pantau. Jadi pagi-pagi itu perawatnya bertukar ini ya, bertukar shift mereka kan, bertukar shift untuk gantian gitulah. Jadi waktu bapak ini sudah selesai makan, dia kan makan pakai selang karena kan memang sudah udah pakai itu, udah nggak bisa lagi apa-apa gitu. Udah itu sekitar jam 8 dikasih makan, udah jam 9 berganti perawat. Jadi perawatnya tanya saya, karena memang orang medis ini saya rasa mereka sudah tahu sebenarnya, tapi mereka punya kode etik. Saya rasa mereka nggak boleh membuat pasien panik, membuat keluarga pasien panik. Iya. Itu bagus juga sih, memang mereka ada kode etiknya ya, jadi nggak tiba-tiba gitu. Jadi waktu itu karena memang sebelum mereka ngomong pun, karena sudah Tuhan bilang this is the last day gitu. Jadi istilahnya iya, hati ini udah hatiku secara pribadi ya, hatiku secara pribadi gitu kan sudah dipersiapkan gitu. Saya dipanggil, ditanya mana hasil scanningnya segala macam, saya tunjukin. Nggak lama setelah itu dia bilang kami sudah memberikan yang terbaik. Di situ aku kayak what gitu, kami sudah memberikan yang terbaik semuanya gitu. Tapi saya tetap diam gitu, saya nggak ada komentar apapun. Jadi bapak ini secara medis kami sudah obati, sudah kami berikan semua yang terbaik, yang ada obatnya untuk sakit bapak ini. Jadi bapak ini sekarang perlu dari sisi rohani. Maksudnya apa? Saya kan bertanya. Dan sisi daripada sosial itu, sisi sosial, sisi rohani dan sisi sosial. Jadi perawatnya minta supaya panggil pendeta. Ya, entah. Menurut perjamuan kudus atau gimana gitu. Saya kurang tahu. Dan keluarga juga dipanggil 3 orang itu. Waktu itu dibilang, saya di situ masih bisa menahan air mata saya. Ketika saya keluar dari ruangan itu, nggak tahu gimana. Saya pergi menghadap Bapak, saya pegang tangannya, Pak, Bapak harus kuat, Bapak harus bertahan gitu. Bapak harus bertahan, harus melihat kami semua anak-anakmu sukses gitu. Secara pribadi, aku sendiri secara fisik ya nggak mau sebenarnya, tapi karena sudah Tuhan ingatkan gitu, dia akan pergi gitu. Jadi itu kayak itu kesedihan itu makin bertambah-tambah gitu, makin bertambah-tambah kesedihannya. Saya pegang tangan Bapak, Bapak harus kuat, Bapak harus sembuh. Memang dia sembuh ya teman-teman, tapi dia sembuh untuk selamanya. Dia sembuh untuk selamanya gitu. Ketika saya bertelepon dengan keluarga supaya datang pendeta, dan singkat cerita pendeta datang dan keluarga juga datang, didoakan. Melihat kondisi Bapak pada saat itu tidak bisa lagi perjamuan kudus, jadi hanya didoakan saja. Itu sekitar jam 10.45, itu sekitar jam 11 kurang 15 ya, didoakan pendeta. Karena situasi COVID mereka nggak bisa lama, mereka harus selesaikan langsung pulang gitu. Selesai itu pendetanya ingatkan saya juga supaya tetap tetap berdoa sama Tuhan, tetap komunikasi dengan Tuhan gitu, tetap mengandalkan Tuhan gitu. Singkat cerita mereka pergi, mereka sudah pulang. Perawatnya suruh saya mengambil obat. Jadi itulah momen-momen dia terakhirnya. Mereka nggak mau mungkin melihat saya, mereka cabut semua alat-alat tadi. Cabut semuanya. Dan tiba-tiba nggak lama mereka panggil, itu pas jam 11. Dipanggillah saya ke ruangan ICU tadi yang ada Bapak itu. Rupanya Bapak di situ, di depan mata saya lihat napas terakhir. Jadi waktu napas terakhir itu ada, mereka coba lagi pompa jantungnya sampai 2 kali, sampai 3 kali, 4 kali, tidak ada lagi. Saya hanya berdiri kayak ini memang akhirnya gitu. Jadi ketika saya melihat itu,
saya nggak tahu mau berbuat apa gitu. Saya nggak tahu mau berbuat apa. Secara daging saya lemah, saya khawatir dan saya merasa kehilangan gitu. Saya udah kehilangan Bapak gitu. Tapi di dalam situasi itu, karena itu tadi kita memerlukan Tuhan, ketika itu terjadi, saya langsung berdoa, saya mengangkat pujian kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan dengan sepenuh hati saya, karena memang yang pada saat itu yang butuhkan itu Tuhan. Yang saya butuhkan itu Tuhan, bukan yang lain gitu. Jadi ketika saya sadari itu, saya butuh Tuhan, memang saya membutuhkan Bapak saya gitu. Karena dialah saya ada gitu. Jadi saya sangat membutuhkan dia juga. Tapi yang lebih saya butuhkan pada saat itu adalah Tuhan sendiri. Jadi teman-teman youth semuanya, apapun yang terjadi, kita tuh perlu Tuhan gitu. Kita perlu Tuhan. Jadi dalam beberapa waktu itu yang saya jalani, saya merasa Tuhan itu sangat ajaib gitu. Jadi sepertinya Tuhan atur. Hari pertama bapaknya kakak itu jam 11 sakit dan Tuhan panggil pun jam 11. Pada akhirnya saya tadi teringat itu kan. Makanya tadi saya bilang jamnya. Jadi waktu itu memang kita perlu Tuhan dan terbuktilah ketika kita butuh Tuhan, ketika kita memerlukan Tuhan, Tuhan bekerja ketika kita panggil. Jadi segenap keluarga Amazing Ministry, kami mengucapkan turut bersimpati dengan kepergian Bapak yang tetap kuat Kak Tiur ya kan. Nah seperti tadi ini dikatakan, Kak Tiur menceritakan bahwa saat-saat yang kita rasa itu sudah, kita rasa ini tidak ada harapan pun kita butuh Tuhan. Benar. Nah kenapa? Karena yaitu hubungan kita dengan Tuhan itu intim, itu intinya. Ketika kita merasa kita tidak ada apa-apanya, ketika kita merasa tidak sanggup, ketika seperti Kak Tiur merasa bahwa ini sepertinya harapan tidak ada di situ Tuhan nyatakan bahwa engkau butuh aku, bukan mesti yang seperti yang kita inginkan Tuhan berikan. Benar, tapi di lain daripada itu Tuhan berikan apa? Mungkin Tuhan berikan waktu itu damai sejahtera. Mungkin Tuhan berikan sukacita. Mungkin Tuhan berikan penghiburan bagi kita. Jadi anak muda tapi seperti kesaksian kita dengar tadi, dari hal-hal yang dialami dalam beberapa hari, dari mulai hanya karena pekerjaan orang tua kita datang ke Medan, tiba-tiba di situ ada penyakit yang datang dan tempo 3 hari langsung Tuhan panggil dengan jam yang hampir sama. Nah kalau kita tidak butuh Tuhan, kita tidak perlu Tuhan, saya rasa kita seperti orang duniawi lainnya yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin kita sudah berontak, banyak kita lihat orang menyalahkan Tuhan. Kita merongrong, kita bilang Tuhan ini gak adil. Seperti kakak bilang kita butuh Bapak, figur seorang ayah. Kita masih butuh tapi Tuhan bilang aku berikan ini kepadamu karena aku tahu kamu sanggup. Karena kamu kan setiap hari butuh aku, setiap saat kau butuh aku. Jadi anak muda, apapun yang kamu alami, seperti Kak Tiur bilang, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini anak muda jangan takut. Ketika engkau mengatakan Tuhan aku butuh engkau, itu pengakuanmu, maka Tuhan ada bersama dengan engkau. Ketika engkau bilang Tuhan aku tidak mampu berjalan sendiri, aku tidak mampu menghadapi sendiri, mungkin masalah pendidikan, mungkin masalah keuangan, pekerjaan, apapun itu engkau katakan Tuhan aku mengangkat tanganku, aku tidak mampu, disitulah Tuhan bekerja atas hidupmu. Tapi ketika engkau berkata aku mampu, aku bisa, Tuhan tidak bisa bekerja atas hidupmu. Tuhan tidak bisa berkarya atas hidupmu. Kenapa? Karena kita sombong. Tapi ketika kita bilang, ketika kita mengandalkan Tuhan, rasanya sudah tidak mungkin. Kadang berdoa pun sudah tidak sanggup, air mata saja yang keluar karena beratnya persoalan hidup. Anak muda sekarang dengan situasi sekarang banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Itu kita pikir Tuhan aku selama ini hidup dari situ. Tapi hari ini kalau aku mungkin dirumahkan, aku mau makan apa? Aku hidup bisa bantu orang tuaku dari pekerjaan itu. Aku bisa membantu orang tuaku dari pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tapi hari ini aku menghadapi, jangan putus asa. Ketika engkau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kau bilang Tuhan aku butuh Tuhan. Berserah kepada Tuhan, Tuhan bekerja atas hidupmu. Dan terbukti sampai acara pemakamannya semuanya. Semua lancar. Dan satu juga yang saya mau pesankan untuk anak-anak muda semua tentang doa. Jadi sebenarnya kepergian Bapak ini saya diajar juga tentang doa.
kenapa saya waktu malam bapak saya itu terima Yesus? Karena kalau menunggu panggil lagi pendeta atau siapa lagi, udah gak ada waktu. Waktunya sudah terbatas. Jadi saya mau ingatkan kepada setiap anak muda, mungkin ada anak-anak muda yang sudah melayani ya, sudah melayani Tuhan ya. Mungkin ada juga beberapa yang belum. Kalau misalnya berdoa itu siapapun bisa berdoa. Siapapun, orang yang melayani, orang yang tidak melayani itu bisa berdoa. Jadi yang saya mau sampaikan, ketika kita dalam kesesakan misalnya seperti itu, kita nggak mesti harus panggil pendeta Tuhan, gitu. Kalau ada waktu nggak masalah sih. Tapi kalau udah tiba-tiba dalam keadaan mendesak seperti itu, kita juga bisa. Kita harus bisa. Tuhan itu ada di dalam kita. Kadang kita yang tidak sadari itu. Jadi bagi teman-teman youth, saya ingatkan ya, bukan hanya yang melayani saja yang bisa berdoa. Kita semua bisa berdoa. Kita semua bisa berdoa. Jadi bukan mesti dirangkai kata-katanya, tapi apa yang ada di hati, apa yang ada di hati saja, curhatan kepada Tuhan. Jadi ketika saya lihat situasi bapak saya seperti itu, saya berdoa. Saya nggak panik, aduh harus panggil ini. Saya teringat memang dengan kakak, dengan teman-teman yang lainnya. Tapi saya rasa Tuhan bisa pakai saya. Jadi itulah ketika kakak butuh Tuhan, Tuhan bilang kamu bisa. Jadi Tuhan ingatkan di saat-saat dalam keadaan genting terdesak, dalam keadaan genting, urgent itu Tuhan ingatkan kamu bisa. Disitulah nyata Tuhan bekerja atas hidup kita. Jadi itu bagi youth, anak-anak youth ya. Jadi saya nggak bisa berdoa. Ada yang bilang seperti itu. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak pandai merangkai kata-kata. Itu salah. Itu salah banget. Jadi saya ingatkan, apalagi hari-hari ini kita sangat-sangat perlu berdoa. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sangat-sangat perlu berdoa. Tidak perlu harus menunggu pendeta, nggak usah. Ya kadang-kadang kalau ada waktu sih nggak masalah ya. Tapi kalau udah dalam situasi yang kita terdesak, dari belakang nggak bisa, ke depan nggak bisa, kita bisa berdoa sama Tuhan dari hati kita. Itu sih. Itu ya. Jadi anak muda ingat ya. Gak terasa cakap-cakap kita sudah panjang ya kak? Sudah selesai. Sudah 1 jam ya? Times up. Iya. Gak terasa cakap-cakap kita sudah panjang. Jadi anak muda, tetap bangun hubunganmu dengan Tuhan. Semua terkena dampak dari situasi sekarang ini. Semua pasti butuh Tuhan. Benar. Semua butuh Tuhan. Saya bilang gak ada yang terkena dampak semua ya. Semuanya. Jadi anak muda jangan pernah menganggap kita yang bisa. Aku masih bisa. No. Sampai kapan kamu bisa bertahan? Tapi ketika kamu mengandalkan Tuhan, ketika kamu bilang kamu perlu Tuhan, kamu butuh Tuhan, Tuhan akan bekerja. Nah kadang mungkin seperti yang kita harapkan yang Tuhan berikan. Yang saya bilang tadi ya kan, kalau kita ingin sih Bapak masih ada. Maunya hidup sampai 100 tahun lagi gitu. Tapi Tuhan bilang, waktu kamu panggil aku, kamu butuh aku, mungkin bukan jawabannya seperti kita inginkan. Dia berikan kekuatan, dia berikan penghiburan, dia berikan sukacita, dia berikan damai sejahtera. Bahkan kenangan-kenangan itu tetap ada kak. Tapi walaupun tidak bersama dengan Bapa, kita punya Bapa surga dan sanggup menjalani karena kita ada Tuhan ke depannya ya. Jadi anak muda, kenapa kita tadi ambil tema lu, gue butuh Tuhan? Karena memang engkau harus butuh Tuhan. Karena engkau memang sangat butuh Tuhan. Nah jadi tidak terasa 1 jam kita sudah ini. Ada sih kak, apa itu yang mau ku ingatkan lagi sama untuk anak-anak muda sebelum ditutup. 1 menit lah ya. Nggak nyampe 1 menit. Jadi kita hitung lah ya dari 60. Itu mundur ya. Jadi buat teman-teman semua, anak muda semua, sesuai dengan tema ini, gue butuh Tuhan. Aku mau ingatkan, kita harus tahu siapa pencipta kita sebenarnya. Dan sebenarnya kita itu diciptakan untuk apa gitu kan? Untuk apa? Ya untuk untuk menjadi berkat. Amin. Dan apapun pekerjaan. Guru sekolah minggu bertanya itu apa sih? Untuk menjadi berkat dengan apapun yang kita miliki. Jadi apapun pekerjaan atau apapun yang kita lakukan sekarang, jangan pernah merasa diri kamu hebat gitu. Karena kalau orang Batak bilang sering patentengan, kita sebagai anak muda, si Panggaron patentengan itu sering dikatakan untuk anak muda. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan seperti itu. Jadi kita harus tetap kita butuh Tuhan dan kenali yang dua ini. Siapa pencipta kamu dan untuk apa kamu diciptakan. Ketika kamu udah bisa melakukan itu, apapun masalah dalam hidup kamu, Tuhan ada bersama dengan kamu. Amin. Intinya memang
Setiap saat kita butuh Tuhan. Aku sapa-sapa dulu. Kayaknya nggak aku bisa lihat inilah, yang terlihat aja ya. Ya. Soalnya Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Ada Bang Star Jok, shalom Bang. Setuju? Oh, setuju dia. Setuju, sepakat bersama dengan kami. Majulah terus para saksi-saksi Kristus. Yes. Ada Hardis Manuel. Apinya membara-bara. Ada Bang Armanto Sinaga. Ya, kita butuh Tuhan. Yes, kita butuh Tuhan, Bang. Ini ada juga Kak. Ada siapa dari ini? Andreas. Ya, Andreas Damon. Mantap, Ces, maju terus. Oke, Ces. Ya. Buat teman-teman mungkin di sini tidak terlihat semua ya, karena layar kita lagi ini. Itulah intinya, anak muda saling mengingatkan satu dengan yang lain. Anak muda, kamu tidak bisa hidup sendiri, kamu perlu Tuhan. Jadi ketika ada temanmu yang sudah mulai naik sombongnya, mulai naik, nggak apa-apa diingatkan. Makasih, Hai Kak. guys, jangan sombong, kamu butuh Tuhan. Loh, nggak salah kan Kak? Karena kita hidup juga harus jadi berkat kan? Teguran yang nyata itu lebih baik daripada daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi tampar. Jadi nggak salah ya, karena dari kesaksian yang kita dengar tadi itu betul-betul nyata memang. Ya, seandainya tidak ada Tuhan dalam hidup kita, jangan menutup kemungkinan banyak kita lihat orang teriak-teriak loh, guling-guling loh, nangisnya meraung-raung, meronta-ronta, serasa hidup ini berakhir. Menyakiti diri sendiri. Hidup ini berakhir, kayaknya udah nggak ada harapan loh. Dan itu banyak kita lihat. Bukan cuma yang sudah kenal, bukan cuma yang nggak kenal Tuhan, yang sudah kenal Tuhan pun ada seperti itu, meronta-ronta. Nah, tapi ketika detik-detik terakhir, bahkan beberapa hari terakhir, setiap saat memang kita serahkan hidup kita Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan. Ya, Tuhan kan bekerja tanpa kita sadari, sebetulnya Tuhan bekerja. Sampai pada akhirnya ya, karena kita dekat dengan Tuhan, bangun intim dengan Tuhan, dan kita butuh Tuhan, Tuhan ingatkan, kamu persiapkan diri kamu. This is the last day you meet your father. Ya, ini akhir terakhir kamu bertemu. Kalau tadi mungkin dia, Kak Tiur ini bilang nggak sanggup, dia bilang kurasa ya tidak dipungkiri lah ya. Ya, manusia ya. Ya wajar, emosional guys. Itu wajar. Tapi karena kita sudah terlebih dahulu memang Tuhan, ya aku butuh. Ya, kalau memang Tuhan mampukan aku, ya beri aku kekuatan ini kan. Tuhan, ini rencana Tuhan. Buktinya terbuktikan meninggal di depan mata, tapi kita tidak seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Itu kesaksian loh. Itu kesaksian. Ketika ada kita rasa kehilangan, tapi kita karena kita tahu kemana tujuan orang tua kita. Kita tahu dia pergi kemana. So, anak muda, itulah cerita-cerita hari ini. Sebetulnya masih pingin cerita-cerita lagi sih. Cuma lihat jam ini udah panjang-panjang lebar, udah agak larut-larut malam ya kan. Nah, mungkin lain waktu kita akan bercerita lagi, lain waktu kita berbincang-bincang lagi. Mungkin mana tahu nanti suatu saat Kak Lastiur jadi host di bahasa Batak lagi ya. Dari itu ya. Tetap kami ingatkan kepada seluruh pemirsa yang menonton acara live streaming ini, program Amazing ini ada dari Senin sampai Sabtu, yaitu program cakap-cakap dengan Tuhan. Cakap-cakap tentang Tuhan, bukan dengan Tuhan ya, belum ya. Ya, tentang Tuhan, masih tentang karya, kebesarannya, keagungannya, perbuatannya dalam kehidupan kita. Itu ada Senin sampai Sabtu. Kalau hari Senin itu cakap-cakap tentang Tuhan dalam bahasa Indonesia, hari Selasa itu bahasa Nias, Rabu itu jam 5 sore itu ada versi kesaksian, boleh dilihat, dan malamnya ada fellowship Amazing. Kamis berbahasa Batak Toba, Jumat bahasa Karo, Sabtu khusus untuk anak muda, dan hari Minggu selamat beribadah hari Minggu. Jadi teman-teman semuanya, kami juga masih menerima masukan, kritikan untuk membangun program ini yang sudah boleh berjalan berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. 3 bulan. Sebetulnya nanti ada kesaksian bagaimana cakap-cakap ini boleh berjalan atau boleh ada ya, nanti ada kesaksian. Suatu saat kita akan kumpulkan semua host untuk bisa bercerita, bersaksi. Narasumbernya hostnya lah ya kan. Nanti kita kumpulkan bercerita, bersaksi bagaimana pengalaman mereka ya. Kami juga tetap masih menerima email
kritikan, saran dari teman-teman, bahkan yang minta dukungan doa atau yang ingin menjadi narasumber, ya masih tetap kami terima melalui email di ministryamazing@gmail.com atau di dalam page halaman Amazing ada WhatsApp, boleh di email ya, nanti boleh dilihat. Dan kami juga doakan agar kedepannya kita masih lebih baik lagi untuk pelayanan ini. Ingat, ini bukan untuk megah-megahan, tapi untuk mengabarkan kabar baik, bagaimana Tuhan menolong saya, menolong para kakak ini, Kak Tiur, Kak Siska, dan menolong teman-teman semua. Jadi di atas semuanya ini, remember, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke, kita tutup acara ini, tapi sebelumnya kita berdoa. Yuk Kak Tiur, boleh berdoa ya? Ya berdoa kan, ditutup dalam doa kan? Iyalah. Tiba-tiba Kak Tiur gini. Katanya kakak mau nyanyi dia. Mau nyanyi Kak? Mana? Oh enggak ya? Enggak ya? Oke. Kita sudah ini. Berdoa ya. Oke. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami hari ini. Tuhan masih kasih kami kesempatan lagi untuk berbicara tentang Engkau. Terima kasih ya Tuhan, semuanya itu karena kebaikan-Mu, bukan karena kekuatan kami. Dan kami sadari Tuhan, kami semua sangat memerlukan Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam setiap detil kehidupan kami. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kami, dari pagi hari hingga malam hari, Tuhan ada selalu beserta dengan kami. Dan kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami, dari hari ke hari, kami sangat memerlukan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat acara pada malam hari ini. Kami boleh bercerita, boleh sharing, dan semoga sharing ini boleh memberkati banyak anak muda pada malam hari ini Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang Tuhan pakai di tangan-Mu, menjadi anak-anak panah Tuhan pakai untuk dimanapun kami berada, dari manapun keluarga kami Tuhan, Tuhan pakai kami, Tuhan bawa kami menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan kebesaran Tuhan, untuk memberitakan tentang nama-Mu, bahwa hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti live streaming pada malam hari ini. Kau memberkati mereka jika dalam keadaan sakit, Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan. Jika dalam keadaan lemah, Tuhan memberikan kekuatan, dan berkekurangan Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Bahkan kami juga yang ada malam hari ini bersama dengan Kak Tirsa, Kak Siska, dan hamba-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih kami boleh melakukan semuanya ini, itu karena kebaikan Tuhan, karena kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke anak muda, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, tetap ingatkan bahwa setiap saat kamu butuh Tuhan. Makanya kami ambil tema sekali lagi sama-sama ya. Allah, gue butuh Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jadikan kami terang-Mu